Kembali di Dialog Market Corner, Pak Rudi bicara soal momentum tax amnesty, dana repatriasi, kemudian diperkirakan banyak akan masuk ke reksadana gitu ya. Sebetulnya bicara mengenai alasan yang menguatkan investor untuk masuk ke reksadana di momentum tax amnesty ini apa saja? Jadi pertama dengan merepatriasikan hartanya ke dalam bentuk reksadana, ibaratnya kita kewajiban perpajakan di masa depannya kita sudah agak ringan karena dia bukan objek pajak, itu yang pertama. Terus yang kedua, pasar modal ini momentumnya lagi bagus Pak. Jadi suku bunga Amerika karena Brexit mungkin nggak jadi naik atau naiknya lebih pelan. Indonesia karena ada amnesti pajak banyak dana masuk, pasar modalnya bergairah. Kemudian suku bunga kita juga rendah, inflasi kita juga rendah. Dan kemudian ada isu reshuffle yang kita lihat sebetulnya ada beberapa key positions yang itu marketnya ekspektasinya positif gitu. Jadi kalau kita masuk ke reksadana dan kita simpan katakan selama 3 tahun, harusnya kemungkinan kita tuh bisa mendapatkan gain yang cukup lumayan Pak. Secara target gainnya berapa Pak Rudi? Kalau di pasar modal Pak, kalau investasi untuk reksadana saham biasanya targetnya itu adalah sekitar 15-20% per tahun Pak. Jadi kalau misalkan momentum ini terus berlanjut, bisa saja tercapai, bisa lebih tinggi, tapi ya tentu ada resiko juga. Ya. Ada beberapa jenis-jenis reksadana yang kemudian tadi kita sebutkan di paket. Ada reksadana saham, kemudian campuran pendapatan tetap dan pasar uang. Sebetulnya kita kemudian banding-bandingkan gitu ya. Ini ceritanya investor ingin selective buy nih terhadap beberapa jenis reksadana ini. Mana yang paling menarik sebetulnya? Kalau untuk investor yang punya kebutuhan dana jangka pendek, kita bilang jangka pendek itu di bawah 1 tahun, itu jenisnya pasar uang. Kalau misalnya kebutuhan dananya 1-3 tahun, itu kita bicara pendapatan tetap, 3-5 tahun itu campuran, di atas 5 tahun itu reksadana saham. Nah, itu untuk investor yang umumnya Pak, jadi beli reksadana sesuai tujuan keuangan. Tapi kalau misalkan untuk investor yang dalam rangka repatriasi, ibaratnya kan dia sudah cukup uangnya kan cukup banyak Pak. Jadi kalau dia ingin memaksimalkan itu mungkin dia bisa kombinasi, dan saya lihat momentumnya sangat bagus Pak. Mungkin porsinya bisa di atas 50% di reksadana saham, sisanya itu kombinasi. Malah 50% ya. Ini persentase ataupun kalau ingin mendiversifikasi investasinya gitu dalam rangka ini Pak ya, repatriasi pajak dan memaksimalkan hasilnya selama 3 tahun. Ini kemudian tergantung ke berapa term ataupun ya berapa lama term investasi yang kemudian ada di investor. Soal kemudian harga ataupun momen lah ya untuk masuk, sebetulnya secara harga ini menjadi momen yang harus masuk atau seperti apa Pak Rudi? Kalau misalnya dalam rangka amnesti pajak, kan ada 3 term tebusan Pak, yang 2% di bawah 30 September, kemudian di bawah Desember 3%, dan di atasnya 5%. Nah, misalkan saya ikut yang 2% Pak, itu dananya bisa masuk hingga akhir Desember Pak. Jadi yang penting bayar tebusannya sebelum 30 September, tapi repatriasi ke reksadananya bisa sampai dengan bulan Desember. Jadi sebenarnya pemerintah memberikan fleksibilitas waktu. Tapi kalau dari sisi katakan sekarang masuk nggak Pak? Kalau kita bicara untuk reksadana saham Pak, kalau kita lihat secara fundamental harga wajar IHSG harusnya di 5.300 sampai 5.500. Nah, tapi dengan banyaknya sentimen-sentimen positif tersebut, menurut saya tahun ini harusnya bisa di atas tersebut, di atas target tersebut. Tapi memang lebih banyak didukung oleh sentimen, bukan fundamental. Tapi kalau konteksnya saya beli 3 tahun Pak, harusnya kita masuk sekarang tidak banyak masalah Pak. Karena Anda melihat horizonnya 3 tahun kan? Beberapa sentimen-sentimen yang kemudian cukup menarik juga di harusnya bisa membuat kinerja reksadana cukup positif Pak. Tips untuk pemirsa yang kemudian ingin berinvestasi di reksadana apa saja Pak Rudi? Jadi pertama kita mesti memilih reksadana sesuai tujuan keuangan Pak. Tadi saya bilang di bawah 1 tahun pasar uang, 1-3 tahun pendapatan tetap, 3-5 tahun campuran, di atas 5 tahun saham. Nah, kemudian bagi investor yang dananya relatif besar Pak, mungkin dia bisa berpikir untuk diversifikasi Pak. Jadi kombinasi antara reksadana saham, reksadana campuran, kita sesuaikan Pak, mana yang lebih sesuai profil dia. Nah, dan yang ketiga ya kita harus memang memberikan waktu yang memadai Pak. Kadang-kadang tidak bisa langsung untung.
Ada kalanya marketnya bagus, ada kalanya marketnya kurang bagus. Jadi kesabaran itu juga akan membuahkan hasil yang bagus dalam jangka panjang. Ya, sentimen-sentimen yang cukup sensitif terhadap reksadana atau reksadana terhadap. Jadi gini, yang namanya sentimen positif negatif kan selalu ada, Pak. Ya. Kadang bagus, kadang kurang bagus. Untuk bisa meminimumkan resiko itu adalah investasinya yang dikasih waktu yang memadai, Pak. Karena dalam jangka panjang kalau fundamentalnya membaik, ya pada akhirnya harganya juga akan bagus juga. Ya, Pak Rudi, terima kasih atas analisanya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.